gitu ya. Iya. Terus juga pernah saya alami di waktu saya sering main di makamnya Gunung Jati. Saya juga pernah diajak teman-teman untuk itu semedi di situ. Ya maunya itu lihat-lihat kebenaran, lihat-lihat apa yang sebenarnya ada di situ kan gitu. Aku pernah saya itu mencari, saya tanya itu mencari saudara dari Imam Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Imam Sujono. Pangeran Diponegoro. Mencari saudaranya Pangeran Diponegoro. Nah, dia itu di situ lama. Jadi semedi di situ ya mungkin bisa bicara dengan yang halus-halus mungkin. Kalau saya nggak ngerti. Cuma bicaranya seperti itu, mencari saudara dari Pangeran Diponegoro. Nah, di waktu saya dengan teman-teman itu, jadi saya malah agak tertarik, agak curiga, tertarik gitu. Iya. Waktu lain hari saya semedi dengan teman-teman, Mencari kebenaran, mencari ya. kebenaran di situ, Mencari petunjuk, ya, gitu ya. mencari petunjuk. Saya pernah melihat secara setengah sadar, melihat di situ ada bangunan tua besar, bentuk dari depan itu seperti bangunan itu loh, pakai gerobak-gerobak Itu gitu loh. posisi di Gunung Jati. Di posisi di Gunung Jati. Waktu semedi Nah, ya. waktu semedi. Nah, di situ saya pernah melihat ada seorang naik kuda, kudanya besar, hitam, gemuk gitu, tinggi. Nah, orangnya pakai pakaian hitam seperti pakaiannya orang Madura Takabuan gitu. Nah, gitu pakai angkong apa itu, terus pakai apa? Belangkon. Pakai belangkon merah, hitam ngono macam-macam. Setelah saya lihat, akhirnya dia nyancang kudanya apa? Oh, Nah, kudanya Parkir. diparkir di sebelahnya pohon dan bunga gitu. Akhirnya dia masuk ke rumah itu tidak lewat pintu besar, pintu utama tidak, tapi lewat pintu samping. Ya, setelah saya tunggu, ya gak lama, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya saya penasaran, saya ngikuti, masuk. Baru masuk lewat samping itu saya pernah melihat, waktu itu melihat bener, apa namanya, gerobok itu orang tua dulu, peti itu gerobok lek ngarani gitu, orang tua dulu makan gerobok, kalau sekarang peti, besar, kira-kira lebar ukuran 1 meter ya, terus tingginya lebih dari 1 meter, panjangnya sekitar 2,5 meter. Itu banyak sekali, juga di atasnya dibuka, jadi kelihatan di situ ada emas yang berbentuk macam-macam, emas jadi macam-macam, itu penuh semua, banyak kotak-kotak itu, gerobak-gerobak itu. Nah, yang di sebelah selatan sendiri agak ke barat, sampingnya kotak itu ada emas yang masih berbentuk kotak-kotak batangan. Nah, sekarang ini batangan, itu banyak sekali. Nah, untungnya waktu itu saya nggak kepencut, tujuan saya ingin cari kerisnya gitu loh, mau minta kerisnya. Nah, ditunjukkan emas, saya nggak kepencut, tetap nyari keris. Terus masuk ke ruang tengah di belakang, sampai ke kamar-kamar itu juga banyak, itu almari-almari besar-besar itu, ukuran itu banyak, tapi saya nggak nemui yang cari keris itu, nggak nemui gitu. Iya, ceritanya seperti itu untuk saya sendiri waktu saya yang mengalami langsung seperti itu. Setelah itu berselang beberapa hari saya dengar kabar kalau memang bilang begini ke saya, kalau sampean benar dari nenek moyang, cucu nenek moyang dari Mbah Gunung Jati atau Mbah Kuning, coba
sampean buat nasi satu kepel ditaruh di keropak anyaman bambu, Iya. ya, terus pakai lauk itu kerupuk seperti uyel-uyel seperti kerupuk tulo lah, seperti pedul, itu petulo. satu, taruh di dekat maesannya Mbah Gunung Jati. Jadi saya taruh di situ. Setelah 2 malam itu baru saya mendengar suara Ya. masalah itu. Saya menginginkan keris, tapi di situ saya disarankan untuk ke Gunung Semeru. Malah Berarti- disarankan Oh, untuk mencari Iya, Gunung berarti ke Gunung Semeru, ke Mbah Mbah Sedek, Sedek. Mbah Buyut Sedek. Semeru. Oh, biar tahu Itu asal usulnya di urut-urutannya. sana. Gitu. Katanya kalau memang kalau diberi biar sah beneran gitu loh, mantap Asalnya beneran gitu. Nah, yang di sini masih ragu-ragu, iya apa enggak, dikasih apa enggak. Makanya Oh, saya gitu. disuruh ke Gunung Semeru. Itu pernah yang saya alami seperti itu. Terus untuk emas batangan sampai sekian banyak itu tujuannya Mbak untuk apa itu? Kalau dalam pemikiran saya, karena di sini ini termasuk yang mendanai perangnya Diponegoro. Oh, Jadi situan. kalau ada acara ingin gini ini yang jadi suruhan dari Pangeran Diponegoro itu Mbah Imam Sujono dengan temannya yang ada di Gunung Kawi. berarti Itu yang mengambil, yang disuruh Pangeran Diponegoro suruh untuk ambil biaya. pergi ke Mbah Gunung Gunung Jati. Jati. Jadi Imam Sujono sama Mbah Yang Zakaria Ya, ya, yang betul. ada di Gunung Kawi Ya. itu suruhannya Pangeran Diponegoro. Diponegoro untuk mengambil bekal Iya, karena pembiayaan. sudah ada perjanjian dari Pangeran Diponegoro juga dari Mbah Gunung Jati. Berarti sudah tetap ada ada- perjanjian. ada sangkut pautnya. Iya, iya, saling hubungan terus. Ada Gitu. gini laporannya ke sini butuh dana, laporannya ke sini dana. Kan dulu tidak ada uang. Iya, iya, iya. Ya, pakai upeti biasanya Terus kan naik- tidak sini. naik kuda siap itu dari ke iya, sini, ya. iya. Di sini persiapannya Gitu. cuma emas-emas macem-macem, ya ada yang emas jadi, ada yang emas batangan. Gitu ya. Banyak sekali di sini. Dari situ hubungannya Pangeran Diponegoro dengan Mbah Surogawi. Memang juga termasuk kalau nggak salah, kalau nggak keliru itu saudara kandung. Gitu ya. Kalau Terus nggak sampai keliru. ke utara Mbah Mulut, Mbah Petung tuh gimana? Kalau Mbah Mulut itu sebenarnya masih ada hubungan saudara. Oh, masih Mungkin keluarga. ya masih keluarga. Kalau orang Jawa mengatakan Misanan. misanan, nah Ponakan. itu seperti itu. Tapi ada yang mengatakan minduan, tapi yang banyak yang mengatakan dari keluarga itu misanan. Sana Jadi masih ada hubungan keranda. dengan ya dengan Mbah Kuning, Mbah Surogawe, Mbah Gunung Jati, Mbah Sede, itu masih ada hubungan keluarga masih Berarti ada. masih keluarga dekat semua ya? Iya, iya. Dari masih Pangeran ada. Diponegoro, Iya. Mbah Zakaria, Iya. Mbah Sujono, Mbah Iya. Gunung Jati, Iya. Mbah Kuning, Mbah Surogawe, Mbah Mulut, Iya, betul itu. saudara semua. Masih saudara, Bahkan saudara sekarang kandung. yang ada di Turen, Mbah Jaludra itu juga sesepuhnya ya, keluarga berarti semua. Ya mungkin di situ, cuman saya kurang mengetahui Iya. yang di Turen. Gitu. Luas termasuk ya Iya. sejarahnya ya. Juga pernah saya mendengar cerita dari sesepuh dulu, putri Mbah Kuning pertama, Iya ya. putri Mbah Kuning pertama yang namanya Insya Allah itu Mbak Fatimah atau siapa itu, yang tempat tinggalnya dulu di Kenongosari, Kenongosari Turen. Iya. Nah, itu pernah orang tua-tua dulu yang bilang pernah diajak sama Mbah Mulut naik brandy ke Ratu Kidul. Oh, Pernah. berarti Brandy kerajaan, dokare kerajaan itu dokar lah. kerajaan. Nah, Nah, cek itu lebih pernah. jelas kan Iya, gitu ya. dokar kerajaan. Kalau sekarang
dokar. Kalau di keraton kan bendi kan gitu kan. Masalah Lah itu tadi ada pernah ya. brandy. Waktu jalannya ke selatan nyerempet nendang-nendang pohon kelapa. Daun pohon kelapa nyerempet Berarti gitu. tinggi ya. Ya iya, lewat atas, gak lewat bawah. Oh, Tuh, pernah ada cerita mbah-mbah itu bilang seperti itu. Ya maklum ya. Saya cuma mendengarkan dari orang Iya, tua, nggak tahu sendiri. Iya, iya, Kalau iya. ada kelirunya mohon maaf. Nggak apa-apa, ini sudah bisa mengungkapkan. Iya. Kalau nggak ada yang seperti ini, Iya, cerita-cerita sesepuh ini sepuh, iya. nanti gimana? Ya alhamdulillah, Iya. Bapak sebagai sepuh bisa Jadi Mbah sekali. Suragawe itu dari Tengger. Iya, ngumpulnya di Tengger Kandung itu ada Tengger sana. Nah, terus Nah, kalau asal-asal usul dari Mentaram. satu kandung dari Mbah Suragawe, Mbah Setek ini, saya nggak mendapatkan cerita dari mana. iya. Itu apakah juga dari Mataram, tapi yang jelas dari sana. Namanya orang tuanya siapa saya nggak mendengar. Kalau Nggak tahu melihat gitu loh. dari awal itu semuanya keturunan Mataram. Mataram. Cuma memang waktu gitu. perang Waktunya itu VOC. beda-beda gitu. Ya. terus kayak ini seperti Mbah Suragawe itu dalam masa perjuangan Pangeran Diponegoro itu punya peranan seperti apa tuh? Terus sampai ke sini itu Ya. terus Kalau domisili di sini, terus Iya. di sini itu menyebarkan agama atau mengajarkan pertanian atau gimana itu? Kalau Mbah Suragawe termasuk di sini itu juga sering memberikan saran arahan waktu Mbah Memberikan Sujono petuah ya, gitu ya. memberikan pendapat sharing-sharing gitu waktu penasehat itu, ya boleh termasuk dikatakan gitu ya. begitulah Gitu waktu ya. Imam Sujono ke Mbah Gunung Jati kasih saran gini yang baiknya bagaimana begitu itu Mbah Oh, tempatnya Suragawe. musyawarah ya. Iya. Berarti yang Jadi setiap disepuhkan ada Mbah Imam Sujono suruhan dari Pangeran Diponegoro datang ke Mbah Gunung Jati, itu Mbah Suragawe juga ikut datang memberikan saran, Iya, masukan, barangkali ada Satu tim ya. ya barangkali ada kekeliruan atau kurang benernya, bahkan kurang Iya, betulnya iya. gimana itu berikan masukan. pada intinya itu Mungkin penasehat. Penasehat, dari pengarah gitu. sekarang mungkin dari Mas Wid Ya. bisa lebih ngulas, bisa tanya sama narasumber, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Mohon maaf Pak, Iya. beliau ini dalam pelarian dari kejaran VOC itu secara pribadi nopo kali rombongan. Kalau dulu itu bukan rombongan, Oh nggih. pribadi keluarga Oh, menghilang. Jadi takut kalau rombongan takut diketahui dari pihak-pihak VOC gitu. Jadi secara sembunyi-sembunyi menghilang gitu. Berarti yang ke sini semua saudara-saudaranya itu termasuk abdi dalam keraton semua. gitu. Iya betul. Jadi ibaratnya menghilangkan jejak ngoten. Nah, iya Iya, menghilangkan karena jejak sampai penindasan- nama pun diganti. Jamaran Iya, nggih iya. nggih. Ya. Gitu. Begitu dahsyatnya penindasan VOC seperti itu. gitu. Ya, kalau saya mengatakan dahsyatnya VOC, saya diri nggak tahu, Iya, cuma iya. cerita-cerita. sampai lari-lari gitu Mas. Iya. Tapi yang jelas dulu yang cerita-cerita itu ganti nama di sini menghilangkan jejak Gitu. Oh, biar oke, nggak ada oke. kejaran dari VOC, VOC. juga dari kejaran dari anak buah VOC kan gitu. Begini Pak ya, saya mau Iya. nambah lagi biar lebih jelas. Di sini itu bercocok tanam atau bentuk kumpulan atau seperti padepokan gitu. Kalau dulu di sini itu memang bercocok tanam. Oh, Oh, Iya, oke. mengajari orang-orang bercocok tanam itu Tani, yang baik bertani. gimana gitu. ya. Itu peranan Macam-macam kepada peranan masyarakat. kepada masyarakat. Masalah keagamaan itu ya dilaksanakan cuma gak begitu Difokuskan tampak gitu loh, secara difokuskan kepada sembunyi-sembunyi gitu. pertanian. Ya, Pangan difokuskan di iya, ya, karena difokuskan ngilangi di jejak itu. iya. Tapi nggak menutup kemungkinan Mm-mm. cecep berjuang. Iya, tetap berjuang Jadi, seperti itu. merakyat Iya, ngawulo. biar merakyat. Iya. Kan Biar nggak diketahui. Iya. Dalam Islam kan
tidak boleh menyendiri harus Iya. campur baur kan. Iya. Islam kan menganjurkan seperti itu, nggak boleh menyendiri, nggak boleh, harus ada campur baur. Gitu ya. Iya, kalau kiai sekarang kan ada yang bilang rahmatan lil alamin, isin dunia kan gitu. Bukan rahmatan lil muslimin, Nggih. lil alamin. Itu kiai-kiai sekarang dengarnya kan begitu. Intinya Gitu. di sini tuh bukan nambah musuh. Lah, iya cari Tapi teman sama sebanyak-banyak teman. tanpa Cari membedakan saudara. ciri khas agama, gak usah dibedakan. Bagus itu, Pak. Bagus itu seperti itu kan rahmatan Itu lil namanya. alamin, bukan rahmatan lil muslimin katanya kiai-kiai sekarang. Iya. Kan gitu. Kalau masih membeda-bedakan itu bukan rahmatan lil alamin berarti. Nah, hanya menganggap sebagai rahmatan Tidak lil cukup. muslimin. Kalau Berarti rahmatan tidak cukup muslimin satu itu golongan, salah ya. malahan. Yang benar rahmatan lil alamin untuk semua orang, untuk semua yang ada di dunia kan gitu. Harus Ya kan, dipergauli dengan bukan baik, untuk kan satu begitu. golongan, Iya, semuanya ya. untuk semuanya. Itu dalam Islam seperti itu, seperti pembicaraan kiai-kiai sekarang. Saya sendiri cuma menirukan gitu, pernah mendengar gitu. Jadi Mbah Suragawe termasuk salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan gitu Pak ya. Insya Allah iya. Intinya kan Ah, di situ ya. Iya, iya. Karena iya. walaupun Ah, kita itu hanya sebagai mungkin ya, Ya, kita iya, nggak iya. tahu ya, mungkin Iya. hanya sebagai penasehat, tapi kan Iya. penasehat Perannya penasehat perjuangan kemerdekaan Iya, yang dilakukan betul, oleh iya. Pangeran Iya, Diponegoro. iya. Karena Seperti ada hubungannya itu, ada dengan hubungan VOC itu itu, harus iya, enggak ya. itu, iya. Tetap intinya perjuangan. Iya. Cuma di sini tidak satu golongan, semuanya dirangkul. Jadi nama Mentaraman itu diambil dari leluhur itu asalnya dari Mentaraman gitu Pak, gitu Pak. Dari kerajaan Mentaram gitu maksudnya. Iya, semuanya yang dinamakan Mentaraman itu banyak keturunan-keturunan Dari dari keluarga kerajaan Mataram. Jadi untuk diingat ke depannya gitu, itu Mentaraman. Tidak hanya di sini kok, di sini juga Mentaraman. Di Jakarta juga ada Matraman. Ya. Sana juga ada keturunan dari kerajaan Berarti Mataram. dari keturunan Mataram itu sudah menyebar ke seluruh pelosok. Iya, iya betul. Saya juga masih punya saudara kok di sana itu. Di Matraman, Jakarta. Juga turunan Mataram ada. Jadi biar diingat ke depannya bahwa kerajaan Mataram menyebar sampai di sini, sampai di daerah-daerah pelosok-pelosok. Nusantara lah. Iya. Bahkan ke seluruh Dikasih Indonesia tanda. gitu ya. Mataraman kan Mentaraman gitu. Di Bali juga ada. Ada di sana. Di Kondalegi ada. Mentaram. Terus Iya. di juga ada. Pagelaran juga ada. Iya, ada. Itu kan untuk mengisahkan bahwa Anak cucu anak dari cucu penyebaran dari anak cucu kerajaan Mataram. Diambil penai Mentaraman. Mentaraman orang sini mengatakan. karena anak cucu itu tadi. Biar mudah diingat. Sudah diingat. Iya. Diantara yang dapat kami ulas bersama tim Sesepuh TV bahwa di Talok ini ada sesepuh yang dari sesepuh tokoh perjuangan berasal dari Mataram, kerajaan Mataram. Jangan lupa dukung terus channel kami, subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewatkan video-video kami selanjutnya. Damailah negeriku, jayalah bangsaku, maju terus Indonesia. NKRI, Harga mati. NKRI, Harga mati. NKRI, Harga mati. Merdeka, Merdeka. Sesepuh TV, Jaya. Jaya.